Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi, Ustaz. Untuk hari ini kita ingin mengangkat topik tentang terminologi hari akhir dan hari kiamat. Ya. Di Al-Quran, di hadis, saya kira itu banyak penjelasan. Tapi yang dipahami oleh masyarakat, karena mereka juga membaca, kalau di terjemahan Al-Quran itu Allah menggambarkan hari kiamat itu hari yang mengerikan, hancurnya dunia gitu. Tapi kemudian ada yang juga menjelaskan itulah yang disebut hari akhir. Kalau hari kiamat adalah hari ketika kemudian setelah kiamat, kehancuran itu selesai, manusia dihidupkan lagi. Nah, kira-kira Ustadz tentu lebih memahami, mohon dijelaskan, Ustadz. Pertama ya, mengenai akhir kan berarti kehidupan telah selesai. Itu kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu pasti akan berakhir. Nah, makanya disebut dengan hari akhir. Nah, kemudian informasi tentang berakhirnya kehidupan dunia itu ditandai antara lain dengan misalnya matahari digulung. Itu ada surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Maksudnya tidak lagi memancarkan cahaya atau energi, habis energinya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufun nusyrat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Nah, itu semua menggambarkan berakhirnya kehidupan dunia. Ada lagi surah namanya Al-Insyiqaq. Ya, idzas samaa'u syaqqat wa idznat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ada lagi surah Al-Infitar. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ini wa idzal quburu bu'sirat. Hari akhir itu kubur-kubur dibongkar semua kan. Tapi yang paling sering kita baca itu surah Az-Zilzal atau surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini hari akhir. Hari akhir berarti berakhirlah kehidupan kita di dunia, di antaranya hancurnya alam semesta. Ya, apakah itu bintang-bintang, matahari, semuanya, bumi, lautan, kemudian kering, terus bumi mengeluarkan semua beban-beban beratnya sehingga menjadi kosong. Pokoknya dahsyat sekali itu. Nah, lalu manusia dibangkitkan. Nah, inilah mulai proses namanya kehidupan akhirat. Jadi kehidupannya berganti dari kehidupan dunia yang sering disebut dengan alam syahadah menjadi alam akhirah, kehidupan akhirat yang sekarang ini masih gaib, ya kan? Tapi nanti ya tentu tidak gaib kalau kita sudah berada dalam kehidupan akhirat itu. Fa idzahum bisahirah. Nah, ini surah An-Nazi'at. Lalu manusia itu sudah ada di bumi yang baru, sudah ada di permukaan bumi yang baru. Nah, mulainya dari mereka dibangkitkan dari kubur. Wa khusila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa khusila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ini manusia dibangkitkan dari kubur. Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Siapa yang bangkitkan kami ini? Ya, maksudnya dari tempat dari mereka tidur. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Maha Rahman dan telah dibenarkan para rasul. Sudah diingatkan bahwa akan ada kehidupan baru
Gimana kehidupan baru ini ditentukan nasibnya orang-orang dalam kehidupan akhirat ini ditentukan oleh perbuatannya atau amalnya selama di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, kebangkitan dari kubur itu awal dari kehidupan akhirat itu. Maka sering disebut dengan hari kiamat. Ya. Tapi kadang orang itu dengar kiamat itu, wah kiamat. Ekonomi kita kiamat. Utang melambung kiamat. Nah, tapi itu kiamat itu kan dari koma ya. Koma ya kumu, kauman wa kiamat. Kiam itu ya berdiri maksudnya menegakkan sesuatu yang terjadi baru ya. Seperti itu. Hari kadang disamakan memang hari akhir dan hari kiamat. Ya. Terus ada juga hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu ya hari dibangkitkannya manusia. Begitulah. Nantinya akan kita alami. Ya, kita mengalami ya. Mengalami. Mungkin kita sudah meninggal dulu, kiamatnya masih lama. Mungkin juga sudah dekat, kita nggak tahu. Apa yas'aluna ka ayyana mursa. Mereka bertanya tentang kapan itu terjadinya. Fima anta min dzikroha. Kamu siapa bisa menyebutkannya? Jadi tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Kemudian dalam konteks baik kiamat maupun hari akhir ini, apalagi dalam kajian-kajian memang khusus spesial tentang hari akhir itu kan ada tanda-tanda, tahapan-tahapan. Nah, dan kalau dari peristiwa Isra Mi'raj sendiri, Rasulullah pernah diperlihatkan bahwa usia dunia ini digambarkan sudah seperti kakek-kakek atau nenek-nenek lah, sudah sangat tua gitu. Nah, kira dalam rangka menghadapi ini, pengertian sudah dekat itu dipahami oleh umat, seharusnya apa yang harus umat lakukan kalau memang sudah diinformasikan kiamat sudah dekat, dan tanda-tandanya apa itu, Ustaz? Ya, kiamat memang sudah dekat. Pada zaman Rasulullah pun sudah disebutkan kiamat itu sudah dekat. Ya, ibaratnya 2 jari, ya kan, jaraknya sangat dekat sekali. Nah, sebenarnya kita tidak terlalu diperintahkan untuk memikirkan kiamat kapan, dekat apa jauh. Tapi yang pasti kan kematian itu dekat juga, ya kan? Dan kematian itu sering kiamat kecil, kiamat sughra lah istilahnya. Dan kalau sudah mati ya sudah, tidak bisa apa-apa lagi, kita kan tidak bisa beramal. Maka karena kita tidak tahu kapan matinya, apakah masih muda, masih panjang umurnya juga tidak tahu. Apakah kalau sudah tua berarti sudah dekat dengan kematian juga tidak tahu. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk mati. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kita harus mulai taat pada Allah, mulai banyak ibadah, mulai banyak juga membantu orang. Apakah berupa ilmu, apakah berupa sedekah, harta dan lain sebagainya. Lalu kita harus memperhatikan sholat kita, itu yang paling utama. Lalu kalau masih ada orang tua, ya kita harus berbakti pada orang tua, pada anak-anak, jaga mereka jangan sampai keluarga kita masuk neraka. Meskipun orang tuanya soleh, anaknya juga harus dijaga, jangan sampai dibiarkan tidak sholat dan sebagainya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang menyibukkan kita selagi masih hidup ya. Selagi masih hidup ya. Jadi kita ini harus, orang cerdas itu orang yang mikir itu kematian. Karena bagaimanapun kedudukan kita atau jabatan, kekuasaan apa itu semua tidak ada yang menemani kita di alam kubur. Dalam surah Al-Hajj ayat 7 itu Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya kiamat itu adalah akan datang pasti dan tidak ada keraguan, la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan dalam kubur. Jadi kita ini adalah calon-calon mayit, ya kan? Dan tidak ada yang dibanggakan nanti di hari akhir, mulai dari di alam kubur itu nggak ada yang
membanggakan apa pangkatnya sebagai jenderal atau kekayaannya di mana-mana atau mungkin jabatannya sebagai presiden atau menteri, sama sekali tidak. Dalam sebuah hadis itu saya ingat betul dulu pernah saya baca itu, yatba'ul mayyita salasa, ada 3 yang mengikuti atau mengiringi mayit, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya dan juga mungkin harta seperti ambulan atau kerandanya, wa amalu dan amalnya. Bayar jiusnani wayab kawahidun, yang 2 kembali lagi dan yang 1 tetap bersamanya, bersama mayat itu. Yarjiu ahluhu wa maluhu wayab amaluhu, keluarganya dan hartanya kembali, udah ya, tidak akan menemani sampai besok juga enggak. Dan yang tetap adalah amalnya. Nah, amal yang menemani kita hendaknya amal yang baik, amal yang soleh. Ya, seperti orang kalau hidup bersama ditemani orang-orang yang baik kan ya senang. Nah, jadi harapannya apa yang kita lakukan, sholat kita itu benar, ya, disebut sebagai amal soleh. Itulah yang menemani kita. Sedekah kita yang ikhlas dari harta yang halal yang kita berikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, itulah amal kita. Lalu silaturahim kita, menengok yang sakit atau yang meninggal, atau saudara-saudara kita ya, yang mungkin membutuhkan bantuan sambil membawa sesuatu, itulah amal kita, ya kan? Lalu apalagi ya bacaan Quran kita, hafalan kita, ya menghafal surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Tabarok dan lain-lain. Ya, itulah yang menjadi amal kita. Apabila kita lakukan berdasarkan ketaatan, keimanan, keikhlasan dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan membuat amalan-amalan ibadah yang baru, mengada-ada, lalu kemudian menyindir-nyindir Arab. Saya ya nggak tahu ya bahwa kita ini bahkan nama-nama kita pun nama-nama dari sana, dari Arab. Saya ada namanya Abdurrahman, ini nama Arab kan. Abdurrahman bin Abu Bakar, itu putranya Abu Bakar, nama Arab. Muhammad, ya seperti saya ini Muhammad. Imam Syafi'i namanya juga Muhammad, ya kan? Imam Ghazali namanya Muhammad juga. Imam Al-Bukhari namanya kalau nggak salah juga Muhammad, cuma dari Bukhara terus jadi Bukhari. Jadi kalau kita ini orang Indonesia ya, ada yang dari keturunan Arab, ada yang dari keturunan non Arab, tapi bahwa Islam itu asalnya dari Arab. Islam asalnya dari Arab dan masuk ke Indonesia dianut oleh kakek nenek moyang kita, sehingga banyak orang-orang tua kita yang memberi nama anak-anak mereka dengan nama Arab. Jadi jangan alergi dengan Arab. Di surga katanya nanti bahasa yang dipakai juga bahasa Arab. Iya, ada hadisnya. Banyak rawinya itu. Ada rawi Al-Hakim, ada Abu Daud, Ibnu Hibban. Berbunyi ahibbul araba li salasin. Cintailah Arab itu karena 3 hal. Li'anni Arabiyyun, karena aku berbahasa Arab. Rasulullah berbahasa Arab. Wal Qur'an Arabiyyun, dan Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran itu betul-betul berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Nggak sembarangan loh bahasa Arab itu, luar biasa, bahasa yang indah ya. Al-Quran maksud saya itu luar biasa. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan jatuh cinta, betul-betul jatuh cinta dengan Al-Quran. Ya karena niatnya memang untuk memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab itu memahami Al-Quran, memahami hadis. Wa kalama ahlil jannah Arabiyyun, dan pembicaraan penghuni surga bahasa Arab. Ya. Jadi kalau nggak mau belajar bahasa Arab,
Ya jangan mengejek Ya. orang Arab, mengejek bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab tuh? Kadrun. Kada guru namanya. Padahal Al-Quran itu sumber ilmu. sumber. Iya, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu kedokteran, ada semua. Kalau mau mengkaji, ya. Jadi kalau ini kok malah bicara bahasa. Tapi ya memang begitulah. Jadi hari kiamat itu pasti akan datang dan kita harus siap-siap menghadapi kematian dan mulai mempelajari senang dengan penyakit. Karena kebanyakan orang ada yang kematiannya itu datang setelah lama dia sakit. Jadi supaya dia itu siap menghadapi kematian. Penyakit itu tidak masalah. Penyakit itu adalah sarana kita untuk bersabar. Seperti itu. Oke, baik Ustadz, luar biasa penjelasannya terkait dengan hari akhir dan hari kiamat. Poin yang perlu kita pegang adalah kita persiapkan menghadapi kematian karena itu fase yang akan kita hadapi yang terdekat sebelum kiamat itu sendiri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.